Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Nartiani, NIM 041801 080. Saya dari Prodi Tarbiyah dan dosen pengampu Ibu Risnawati Alimuddin, dosen statistik pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya belajar ilmu statistik untuk mahasiswa. Berbicara statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, mengolah, dan mempresentasikan data. Statistika banyak digunakan di bermacam disiplin ilmu, baik ilmu alam maupun dalam bidang bisnis, industri, dan ekonomi. Statistika juga digunakan di dalam pemerintahan. Manfaat dari belajar statistika itu sendiri beragam dan berlimpah. Di antaranya manfaat dari belajar statistika yaitu 1. Dapat membantu penelitian dengan menggunakan sampel sehingga penelitian bisa dengan adanya statistika dapat membantu psikolog dalam membaca hasil pengamatan, baik itu melalui tes maupun observasi ke lapangan. Yang kedua, dapat membantu para pendidik untuk melihat prestasi belajar siswa dan efektivitas metode pembelajaran. Yang ketiga, dapat membantu mahasiswa dalam perhitungan indeks prestasi. Keempat, bekerja dengan efisien dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan objek-objek yang diteliti. Statistika sendiri terbagi atas dua, yaitu pertama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode yang digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan dan menyajikan suatu data sehingga bisa menghasilkan informasi yang bermanfaat. Kedua, statistika inferensial. Statistika inferensial adalah metode yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu kelompok kecil sehingga bisa diambil kesimpulan terhadap kelompok data induk. Peran statistika dalam berbagai bidang yaitu 1. Dalam bidang politik dan pemerintahan, statistika sering digunakan untuk memprediksi calon yang akan terpilih pada saat pemilihan umum dengan menggunakan quick count. 2. Dalam bidang marketing, statistika digunakan untuk mengetahui masalah yang akan mempengaruhi tentang penjualan. 3. Dalam bidang keuangan dan ekonomi, makrostatistika digunakan untuk mengetahui kebijakan pemerintah terhadap suatu inflasi, meningkatkan kesejahteraan. 4. Dalam bidang kedokteran dan farmasi, statistika digunakan untuk mengetahui efek samping dari obat terhadap suatu penyakit yang diderita oleh pasien. 5. Dalam bidang pertanian, statistika digunakan untuk mengetahui bibit unggul yang bisa menghasilkan produktivitas yang berkualitas dengan menggunakan desain eksperimen. 6. Dalam bidang sastra, budaya dan
Sastra statistika digunakan untuk mengetahui efek samping dari budaya asing terhadap budaya lokal agar budaya asing tersebut bisa dipilih mana yang baik dan aman dan mana yang jelek. Fungsi statistika yaitu statistika bisa menggambarkan suatu data dalam bentuk tertentu. Statistika bisa menentukan suatu hubungan sebab akibat. Statistika bisa memperluas pengalaman seseorang. Statistika bisa mengukur besaran. Statistika bisa menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang bisa kita pahami. Metode statistika terdapat dua jenis, yaitu eksperimen dan survei. Survei mengacu pada teknik pengumpulan informasi mengenai variabel yang diteliti dari responden populasi, sedangkan eksperimen menyeratkan prosedur ilmiah di antara faktor yang diteliti terisolasi untuk menguji hipotesis. Tipe pengukuran. Di dalam ilmu statistika ada beberapa tipe pengukuran, yaitu 1. Skala nominal. Skala nominal adalah skala yang paling lemah di antara pengukuran lainnya. Skala nominal hanya bisa digunakan untuk membedakan benda satu dengan benda lainnya atau peristiwa satu dengan peristiwa lainnya, misalnya bahasa, suku, dan agama. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal tingkatannya lebih tinggi dari skala nominal. Skala ordinal digunakan untuk membedakan sesuatu, juga digunakan untuk menunjukkan tingkatan, misalnya tingkat pendidikan. Skala interval. Skala interval adalah angka yang paling lemah di antara pengukuran lainnya. Skala nominal hanya bisa digunakan untuk membedakan benda satu dengan benda lainnya. Yang ketiga, skala interval. Skala interval adalah angka kuantitatif tetapi tidak mempunyai nilai nol yang mutlak, sehingga mengakibatkan titik nol bisa dirubah sesuai dengan orang yang mengukur, misalnya tahun. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio menggunakan titik yang baku atau mutlak di mana angka tersebut tidak bisa dirubah. Skala rasio menunjukkan angka yang sebenarnya, misalnya panjang ataupun indah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pentingnya belajar ilmu statistik untuk mahasiswa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.